Halo guys. Film ini menceritakan tentang seorang bodyguard elit yang mendapat tugas untuk mengawal seorang penjunuh bayaran terkenal karena penjunuh bayaran ini adalah saksi kunci dalam pengadilan melawan seorang diktator kujam di Belarus. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Сзади Интерпол, убирайте! Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang bernama Michael Bryce yang bertugas sebagai kepala perlindungan di sebuah perusahaan yang bernama Triple H. Dalam misinya kali ini, Michael ditugaskan untuk mengantar seorang klien yang berasal dari Jepang yang bernama Kurosawa. Setelah tugasnya hampir selesai, Michael pun berterima kasih kepada Kurosawa karena telah memilih pelayanannya. Hingga saat Kurosawa tiba di bandara untuk kembali ke Jepang, secara mengejutkan, Kurosawa tiba-tiba ditembak mati oleh seseorang yang tidak dikenal. Dan hal itu membuat Michael begitu shock yang melihatnya. Michael-san, domo arigatou. AAA delivery, sir. Stay with him till he's airborne. Tanpa diduga, kejadian itu terus-menerus menghantui Michael. Bahkan saat Michael akan menjemput kliennya saat ini yang bernama Seifert, Michael terus terbayang dengan kejadian tersebut. Seifert saat itu menyewa jasa Michael karena Seifert sangat ketakutan oleh beberapa oknum penjahat yang saat itu sedang menerornya. Beruntung Michael yang hebat pada akhirnya bisa menyelamatkan Seifert. It's best if I go through doors first. I don't think you know what I'm dealing with. Wait for me to I can leave. appreciate your concern, but I assure you, Mr. Seifert, this way, please. That's my car. Take a mental picture of it. Found it safer for using a car that blends in with Well, that was easy. In fact, practically nothing at all. the 7th floor north stairwell. I've left French National. You'll find 2 more in the south stairwell. In the alley, there's 2 gentlemen who may recall. One on the number 3 elevator. Is that my car? I'm afraid so. Have a seat. That's a custom Rolls Royce. What of a kind? Sementara itu, di lain tempat, tepatnya di negara Belarusia, terlihat seorang presiden Belarusia yang bernama Vladislav Dukovic tengah menginterogasi seorang profesor yang berkhianat pada negaranya sendiri. Hal itu pun membuat Dukovic marah besar dan terus-menerus menanyai profesor tersebut. Karena profesor itu terus menyangkal, profesor itu dikurung dan disiksa selama 3 tahun. There must be some other lesson I could teach you. There's nothing more important than a good education. Hingga beberapa waktu kemudian, dia memutuskan untuk melaporkan kejahatan Dukovic pada pengadilan internasional. Pengadilan yang menerima laporan dari profesor tidak bisa langsung menuntut Dukovic karena tidak adanya saksi. Mereka membutuhkan banyak sekali bukti untuk menjerat Dukovic yang menyatakan kalau Dukovic benar-benar bersalah. Thank you, Professor Asimov. Your Honor, I request that this entire testimony be disregarded. Without any evidence, this is merely hearsay. Sustained. The trial of former Belarusian President Vladislav Dukovic continued emotional testimony from many of his country's victims. Demi membuktikan kalau Dukovic memang benar-benar bersalah, agen Interpol memutuskan pergi ke Manchester untuk bertemu dengan seorang penjunuh bayaran yang bernama Darius Kincaid. Di situ mereka bernegosiasi dengan sang pengacara Kincaid kalau Kincaid akan bersaksi terhadap kesalahan Dukovic. Mendengar perintah tersebut, Kincaid bersedia menjadi saksi kekujaman Dukovic asal istrinya yang bernama Sonia Kincaid yang dipenjara saat ini dibebaskan setelah Kincaid bersaksi di pengadilan internasional. Dengan keputusan tersebut, Kincaid segera dikirim menuju tempat pengadilan yang berada di Den Haag. She'll be leading a security detail which will escort you. Dukovic's men have killed every single witness brought against him. Well, I can assure you, even if there was an attempt, we're more than prepared for any assault.
prepared for that assault, motherfucker. Come on, guys, let's go. I've got the lead. Take a left on the turn. How's that nose of yours? Lots of great views from all those windows. Akan tetapi, ketika dalam perjalanan, secara mengejutkan, muncul beberapa orang misterius yang langsung menyerang mobil yang ditumpangi Kincaid. Orang-orang misterius ini ingin Kincaid mati agar dia tidak bisa bersaksi atas kesalahan Dukovic. Dalam kejadian tersebut, beberapa agen Interpol mati. Beruntung seorang agen yang bernama Amelia Russell berhasil menyelamatkan diri dan berhasil membawa Kincaid ke rumah aman. Show me your hands! Miss, please. Either you shoot me or watch me bleed out. Melihat luka Kincaid yang cukup parah, Amelia terpaksa menelpon seorang pria yang merupakan mantannya yang ternyata adalah Michael. Dalam panggilan tersebut, Amelia menjelaskan bahwa dia memiliki tugas untuk Michael selesaikan. Di situ, Amelia berjanji kalau dia akan mengembalikan status elit Triple H yang sangat Michael inginkan apabila dia mau menjalankan tugas yang Amelia berikan. Telling you, I have a job you're going to... I'm not gonna let you charm me into this one, Amelia. I'm not any happier about this than you are, but I don't have a choice. This place is like a unit's compromised. Everyone's down. Get those guys out. You need 15 to 20 dead mercs. That's not the worst of it. Well, thank God I do. Kincaid is gone. Coventry, every available agent. Report back to me with any updates. No, Michael, you don't expose you and your work to Interpol. I told you, there are too many agencies involved. Meski awalnya Michael menolak, pada akhirnya Michael mau menerima tugas dari Amelia dan langsung bergegas pergi ke lokasi. Kemudian, Kincaid yang terluka akibat peristiwa penyerangan sebelumnya, dia berusaha mengobati lukanya sendiri sembari menelpon Sonia yang merupakan tahanan dalam penjagaan maksimum. Karena kesal terhadap Kincaid yang menyebabkan dirinya masuk ke dalam penjara, Sonia langsung memarahi Kincaid. What do you want, you fucking hijolip? I just want to hear your voice. You heard my voice. So that they can get the Eurosauria! How you doing? Made a shank yet? What for? It's prison, baby. You got A Dutch prison, Darius. Oh, you got a view at least? A whole lot of horny Dutch buildings. Like, that's what I need right now. White Spain and flour. What's our anniversary? Mendengar ocehan dari Sonia, Kincaid pun meminta maaf dan berjanji kalau suatu hari nanti dia akan membebaskan Sonia dari dalam penjara. Darius, is something wrong? Not a fucking thing. Beberapa saat kemudian, Michael pun tiba di rumah aman. Saat pertama kali mengetahui kalau tugasnya adalah melindungi dan mengobati Kincaid, Michael pun langsung mencoba untuk menjunuhnya. Begitu juga sebaliknya. Hal tersebut dikarenakan mereka berdua adalah musuh bebuyutan. Know how long I've been waiting for this? Oh, no. No, motherfucker! Dumbass like you, smart enough to... Bye. Setelah Kincaid berhasil dilumpuhkan dan diobati, Amelia pun pergi meninggalkan mereka berdua.
Sementara itu, di waktu yang bersamaan, Dukovic yang memiliki seorang mata-mata di dalam Interpol langsung dihampiri oleh pria tersebut yang menagih janji uang yang akan diberikan padanya. Bukannya memberikan apa yang dia mau, Dukovic justru menusuk lengan agen Interpol tersebut dengan sebuah pena dan memintanya untuk segera menghabisi Kincaid kalau dia mau mendapat bayaran penuh. Interpol wishes to have a word. I delivered as promised. I gave you Kincaid as exposed as you'll ever get. A small security detail, practically a rookie leading them. Let's be fair here. You would think I want something for nothing. We would skin you like a cat. I work all my life. Kembali ke Michael dan Kincaid yang saat ini dihampiri oleh beberapa anak buah Dukovic. Melihat hal tersebut, Michael pun mengajak Kincaid untuk bekerja sama. Dengan kehebatan mereka masing-masing, Michael dan juga Kincaid akhirnya bisa lolos dari para anak buah Dukovic. Они идут по крыше! Di dalam perjalanan, Michael berusaha mendinginkan suasana di mana dia bertanya kepada Kincaid mengapa seorang penjunuh bayaran kelas paus seperti Kincaid bisa tertangkap oleh Interpol. Pertanyaan itu pun membuat Kincaid tertawa terbahak-bahak. You definitely said. I don't actually know. I mean, how does a so-called expert assassin get busted by Interpol? Love, baby. Straight up love. Kemudian setelah itu, Kincaid langsung menceritakan kisahnya di mana Kincaid yang akan menghabisi targetnya tiba-tiba dihubungi oleh seseorang yang mengatakan kalau Sonia kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit. Kabar itu pun sontak membuat Kincaid untuk segera bergegas pergi ke rumah sakit. Namun sesampainya di sana, secara mengejutkan, dua lusin agen Interpol langsung menodongkan senjata padanya. Played by the heart. Two dozen agents waiting for him. Setelah menjelaskan alasan dia bisa tertangkap, Kincaid menceritakan di mana dia beberapa kali berniat untuk menghabisi Michael yang kini justru menjadi partnernya. Oleh karena hal itu, membuat Kincaid tertawa seakan-akan dia tidak percaya dengan kejadian yang terjadi. Didn't require a band-aid. You got lucky. Just as I took the shot. You're lucky, motherfucker. Fuck. Fucking proud. Sesaat kemudian, Kincaid meminta izin pada Michael untuk buang air kecil sejenak. Tanpa diduga, itu semua hanyalah rencana awal dari Kincaid yang berniat untuk kabur melarikan diri. I gotta piss. Use that. Timeline's not built for another break. Plus, I need every drop of this shit. Pull the fucking car over. It's a lot easier without these cuffs. Or this fucking... Hey, asshole! Beruntung, Michael yang menyadari hal itu berhasil memergoki aksi Kincaid dan langsung menodongkan senjata ke kepalanya. Namun tidak lama kemudian, tiba-tiba muncul para anak buah Dukovic yang langsung menyerang mereka berdua. Where the hell did that come from? Ah, this is what happens. Give me a gun. I got this. I got this. When you mess me up perfectly late. It's more than one. Perfect deduction, sir. Draw their fire so I can take a look. Okay, 3 shooters in a row, all lit up. So what do you want to do? So, here's the plan. 11 o'clock, I'll take 1. Let's see who gets to 12. Ready? 1. I said on 3. Shot early. Yeah. Well, Setelah mengalahkan para anak buah Dukovic, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Di situ, Kincaid menceritakan kisahnya ketika pertama kali bertemu dengan Sonia. Pada saat itu, Kincaid yang sedang beristirahat di sebuah bar, tiba-tiba melihat seorang wanita yang dengan gagahnya menghajar beberapa pria yang berusaha mengganggunya. Some dude kidnapped the wrong dude's daughter sitting there chilling.
when I noticed this weight unleashed the most amazing Sometimes I feel my heart violence and beauty. got to let you know what you do or is someone love. Melihat Sonia yang begitu gagah berani, Kincaid tidak bisa menyembunyikan perasaan hatinya, yang dimana Kincaid langsung menyatakan cintanya pada Sonia. Tidak lama kemudian muncul sebuah mobil van yang langsung diberhentikan oleh Michael. Di situ Michael langsung meminta izin untuk menumpang bersama Kincaid menuju pelabuhan. Go fuck yourself in the horse you rode. Hello. Ciao, Cerebella. Whose lap will I sit on? Я нашел телефон. Вэн пишет, что Кинкейд все еще жив. Ketika sesampainya di pelabuhan, mereka pun menaiki kapal menuju Belanda. Di tengah perjalanan itu, Kincaid kembali menceritakan pengalamannya saat pertama kali menghabisi seseorang. Kala itu, saat Kincaid berusia 16 tahun, tiba-tiba ada seorang pria mendobrak pintu gereja yang tidak sengaja langsung menghabisi seorang pendeta. Tidak terima dengan keputusan yang didapat, Kincaid menghabisi pria tersebut yang merupakan seorang perampok. Bible says never to take revenge. Well, I wasn't prepared to wait that long. Moral compass gets around to pointing at me, you'll be pointing at one of the good guys. Setelah itu, mereka berdua akhirnya tiba di tempat tinggal Michael. Di situ, Kincaid meminta izin pada Michael untuk menggunakan fasilitas di rumahnya. Ain't no love in the city. When's the last time you paid rent on this safe house? To get my gear. Problem is, obviously there's a Hetzker alarm system. I can just... Oh, there are no words. Oh, that's so cute. You look so happy here. So, whoa. 4 hours to court. Let's get cleaned up. Just take a shower. The hot water still working this bitch? Upstairs. Elevator? No! Fuck! Sementara itu, di gedung pengadilan, pihak pendukung Dukovic meminta pada hakim dan jaksa untuk segera melangsungkan acara. Hakim yang belum mendapati kehadiran saksi lalu meminta mereka untuk bersabar. Then why are you calling me? Right. Well, I'm calling you because I've been thinking, and I forgive you. Feels good to say that. I forgive you, Amelia. Are you fucking kidding me? What? And forgive me for what? What? There's nothing to forgive. No. Look, I thought that. Kembali ke kediaman Michael. Ketika Michael sudah bersiap-siap, ternyata lagi dan lagi dia kehilangan Kincaid yang saat itu nekat keluar untuk membeli bunga. Tanpa Kincaid sadari, beberapa anak buah Dukovic telah standby berniat untuk menjunuhnya. Beruntung Michael yang menyadari keberadaan musuh, dia berhasil menyelamatkan Kincaid. Ternyata Kincaid membeli bunga dan membawa bunga tersebut hanya untuk diberikan pada Sonia yang dia letakkan pada gedung jam. Saat Michael dan Kincaid bertemu, tiba-tiba Kincaid mengatakan suatu hal yang membuat Michael kecewa. Ternyata Kincaid lah yang sebenarnya menghabisi Kurosawa karena Kurosawa memiliki nilai bayaran yang sangat fantastis. Karena fakta tersebut, Michael pun memutuskan untuk berpisah dan tidak lagi melindungi Kincaid. I was at the airport for another target. I spotted him by for me, him not so much. Double my money on that corrupt Asian motherfucker real. 300 meters, pow! Shot I made in mine. Something funny? Do you think that I will? Saat Michael sedang menggerutu, tiba-tiba beberapa anak buah Dukovic muncul dan menembaki Kincaid. I hope they kill him. I really do. Okay.
Awalnya memang Michael tidak peduli dengan kondisi Kincaid yang terdesak. Tetapi setelah melihat banyak sekali orang yang ingin membunuhnya, akhirnya Michael terpaksa membantu Kincaid. Dia pun langsung mengendarai motornya untuk menghentikan mobil-mobil yang sedang mengejar Kincaid. Сзади Интерпол, убирайте! Sayangnya, meski Michael berhasil menyelamatkan Kincaid dari kejaran mereka berdua, Michael harus tertangkap dan dibawa ke sebuah ruangan yang sangat gelap. Dan di sana Michael diberi pertanyaan terkait di mana keberadaan Kincaid. Or there's that shortcut. Ew. I ask you one time, where is Kincaid? Honestly, I'd tell you if I knew. Right enough. Really, waterboarding, really? I was in the CIA. You know, we don't do that anymore. Okay, hey, hold up, whoa, wait. You don't need me to like you! I really don't like you. Karena dirinya terus disiksa, Michael yang tidak kuat menahan siksaan, dia pun membocorkan tentang keberadaan Kincaid yang berada tepat di belakang mereka. Hingga tanpa butuh waktu lama, Kincaid berhasil menyelamatkan Michael. Beberapa waktu kemudian, terlihat pihak Dukovic yang merayakan kemenangan mereka karena saksi gagal hadir di pengadilan. Amelia pun tiba-tiba mendapat telepon dari Michael, tapi bukannya memberitahu bahwa mereka akan segera tiba, Michael justru curhat dan mengatakan bahwa dia telah memaafkan segala kesalahan yang Amelia perbuat. Karena perkataan tersebut, Amelia pun semakin marah dan meminta Michael untuk segera tiba di pengadilan. Sayangnya di tengah percakapan mereka, Michael justru mengalami sebuah kecelakaan karena Kincaid yang tidak fokus saat mengemudi. I just want to say that. What happened to the seatbelt rule? Jesus Christ! Atas kejadian tersebut, sebagian anak buah Dukovic berhasil menemukan mereka dan menembaki Michael yang berada di luar mobil. Merasa tidak mungkin bisa untuk menyelamatkannya, dengan terpaksa Kincaid memutuskan untuk meninggalkan Michael. Ternyata Kincaid hanya berniat untuk mengelabuhi sebagian anak buah Dukovic agar mereka tidak sepenuhnya mengejar Michael. Tidak lama dari itu, Amelia menghubungi ponsel Michael yang tertinggal di dalam mobil Kincaid. Dalam panggilan tersebut, Kincaid menjelaskan kalau mereka sedang berada di dalam perjalanan menuju gedung pengadilan. Amelia yang mengetahui kalau Kincaid dan juga Michael sedang berhadapan dengan para anak buah Dukovic, Amelia pun menyemangati mereka dan mengatakan kalau dia sangat mencintai Michael. Setelah melalui perjalanan yang sangat menegangkan, akhirnya Kincaid dan juga Michael berhasil tiba di depan gedung pengadilan. Dan tampaknya kasus ini belum berakhir. Kali ini hakim menunggu keputusan terakhir dari para saksi. Beruntung di menit-menit terakhir, Kincaid dan Michael akhirnya tiba di dalam gedung persidangan tepat waktu. Will the prosecution please prepare their witness? Reggie Guy,
Tanpa berlama-lama, Kincaid pun menjelaskan kesaksiannya yang dimana pada saat itu Kincaid pernah disewa oleh Dukovic untuk menghabisi beberapa orang. Namun Kincaid menolak perintah tersebut karena Dukovic menyuruhnya untuk menghabisi masyarakat. Karena masyarakat itu tidak pro terhadap pemerintahan Dukovic, Kincaid tidak mau kalau dia harus menghabisi orang yang tidak bersalah. Demi meyakinkan pernyataannya itu, Kincaid memberikan beberapa foto peristiwa kekujaman Dukovic yang menghabisi masyarakat, mau itu wanita maupun anak-anak. Did he offer you employment then? He wanted me to take out a political rival, exiled. Why? Because while I was there, he ordered his men. I'm not down with killing innocent people. Order! Hal itu pun tentu membuat sang hakim dan para tamu di situ begitu syok. Rupanya fakta tersebut membuat Dukovic begitu kaget dan langsung berdiri serta melakukan pembelaan. Tanpa diduga, di samping itu, agen Interpol yang bekerja sama dengan Dukovic segera pergi dari tempat tersebut dan diikuti oleh Amelia. Karena mengetahui kalau Dukovic dan para anak buahnya pasti akan melakukan penyerangan. The Welsh community is attempting to... There's no authority that leaving me a friend. Now take my lead! Saat Kincaid akan ditembak Dukovic, Michael berhasil menyelamatkannya. Michael yang terluka cukup parah langsung menyuruh Kincaid untuk pergi menghadang Dukovic yang hendak kabur. Kemudian para anak buah Dukovic langsung menyiapkan sebuah helikopter untuk menjemput bosnya yang kini sedang dikejar oleh Kincaid. Sementara itu, Amelia yang sudah tahu kalau atasannya itu berkhianat mencoba untuk melawannya. Beruntung di saat yang tepat, Michael datang dan berhasil menyelamatkan Amelia. Hingga di waktu yang bersamaan, Kincaid berhasil menembak jatuh helikopter yang akan menjemput Dukovic. Dan tanpa diduga, Kincaid yang emosi karena Dukovic sudah berbuat seenaknya terhadap masyarakat, dia pun langsung menghabisi Dukovic saat itu juga. Beberapa saat kemudian, setelah situasi reda, Michael dan beberapa orang yang terluka dapat diselamatkan, dan Kincaid kembali dimasukkan ke dalam penjara setelah menuntaskan tugasnya. Satu minggu telah berlalu, di mana saat itu tepatnya di hari perayaan pernikahan Kincaid dan juga Sonia. Kincaid berhasil kabur dari dalam penjara dan menemui Sonia yang berada di sebuah bar tempat awal mereka bertemu. Kemudian film pun berakhir.